Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Sahabat-sahabat Al-Quran dimanapun Anda berada, pada video kali ini kita akan sama-sama mempelajari, kita akan sama-sama kenalan dengan hukum ikhfa. Dan bahan ajar yang akan saya gunakan untuk pembahasan tema ini saya ambil dari buku Tahsin 4 Metode Maqdis. Sahabat-sahabat Al-Quran, kita mulai pembelajaran hukum ikhfa ini dengan memperhatikan contohnya terlebih dahulu. Ya, perhatikan di layar. Dalam potongan ayat yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ada ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa tansawna anfusakum. Ya, perhatikan pada kata watan sauna, nun sukun, nun mati pada kata watan sauna dibaca samar-samar, terdengar samar-samar antara idhar dan idgham. Dibaca idhar tidak, dibaca idgham juga tidak. Jadi suaranya mengambang, terdengar samar-samar, disertai dengung. Hukum bacaannya, cara seperti ini dalam ilmu tajwid disebut dengan ikhfa. Membaca nun mati dengan bunyi yang samar-samar pertengahan antara idhar dan idgham disertai dengung. Ini hukum bacaannya disebut dengan ikhfa. Berikutnya, setelah kita memulai dengan mengenal contohnya langsung, sekarang kita pelajari rumusnya, kaidahnya. Kapan terjadinya hukum bacaan ikhfa? Perhatikan di layar. Rumus praktisnya adalah kurang lebih sebagai berikut. Hukum bacaan ikhfa terjadi apabila ada nun sukun, nun sakinah, nun mati atau tanwin. Ada nun sakinah, ada nun mati, ada nun sukun atau tanwin. Tanwinnya bisa tanwin an, bisa tanwin in, bisa tanwin un, bertemu dengan huruf ikhfa. Huruf-huruf yang menyebabkan nun mati atau tanwin dibaca ikhfa. Jumlahnya huruf ikhfa ini sebanyak 15 huruf. Apa saja ke-15 huruf tersebut? Dalam metode Maqdis, huruf-huruf ikhfa dikumpulkan dalam kalimat Sinta dan Dodo jajan sosis di Kang Taufik, ya. Nah, inilah kumpulan huruf ikhfa yang 15. Sinta dan Dodo jajan sosis di Kang Taufik. Apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yang 15 ini, maka hukum bacaannya adalah dibaca ikhfa, dibaca samar-samar antara bunyi idhar dan
idgham, pertengahan antara bunyi idhar dan idgham. Suaranya mengambang dan disertai gunnah yang lamanya 2 harokat. Berarti prakteknya itu tidak tergesa-gesa ya, karena harus memunculkan, menampakkan gunnah yang lamanya 2 harokat. Baik, kita kembali ke contoh-contohnya. Ya, tadi di awal sudah ditampilkan contoh hukum bacaan ikhfa yang terjadi pada huruf nun sukun, pada nun sakinah, pada nun sukun, pada nun mati. Watan sauna, nun mati pada kata watan sauna, pada tulisan watan sauna dibaca dengan hukum ikhfa karena bertemu dengan huruf sin. Huruf sin ya termasuk huruf-huruf yang 15. Nah, ini huruf sin. Huruf sin ini termasuk salah satu huruf ikhfa yang 15. Oleh karena itu, contoh tulisan watan sauna ini dibaca dengan hukum ikhfa karena terjadi pertemuan antara nun mati, nun sukun dengan huruf ikhfa yaitu sin. Saya baca ulang kembali. Baca tidak tergesa-gesa karena harus menyertakan gunnah. Watansawna anfusakum. Ya. Pada kata anfusakum juga kita temukan nun mati, nun sukun yang dibaca dengan hukum ikhfa karena bertemu dengan huruf fa. Huruf fa pun ini termasuk huruf ikhfa. Jadi pada kata ini, pada potongan ayat ini ditemukan 2 kali hukum bacaan ikhfa. Yang satu nun mati bertemu dengan sin, yang kedua nun mati bertemu dengan huruf fa. Ya, berikutnya kita tampilkan contoh bacaan ikhfa yang terjadi pada tanwin. Ya. Dalam surat An-Nisa ada potongan ayat yang tertulis qaulan sadidan. Ya, pada ayat ini kita menemukan tanwin an pada kata qaulan bertemu dengan huruf sin. Huruf sin termasuk huruf ikhfa yang 15. Ya. Karena bertemu dengan huruf sin, maka pengucapan tanwin pada kata qaulan tidak dibaca idhar, tidak dibaca idgham, tidak dibaca iqlab, tapi bacalah dengan hukum ikhfa. Baca dengan suara tanwin yang terdengar samar-samar, ya, mengambang antara bunyi idhar dan idgham. Contoh, qaulan sadida, qaulan sadida. Ya, demikian 2 contoh kasus hukum bacaan ikhfa. Ya. Yang pertama adalah nun mati. Contoh yang pertama yang atas, nun mati bertemu dengan huruf sin dan nun mati bertemu huruf fa. Sedangkan contoh baris yang kedua adalah contoh mewakili untuk kasus tanwin. Tanwinnya tanwin an, dan bisa berlaku juga pada tanwin in dan tanwin un. Ya, contoh lain kita lihat di buku.
di sini contoh yang ditampilkan adalah contoh hukum bacaan ikhfa yang terjadi pada nun sukun karena bertemu dengan huruf ta. Huruf ta termasuk huruf ikhfa yang 15. Kita baca contohnya, man tazakka, man tazakka. Nun sukun, nun mati pada kata man tazakka, pada kalimat man tazakka itu dibaca dengan hukum ikhfa karena bertemu dengan huruf ta. Contoh berikutnya di sini contoh hukum bacaan ikhfa yang terjadi karena ada pertemuan tanwin. Ya, di sini tanwinnya tanwin in yang bertemu huruf ta. Jannatin tajri, ya ada tanwin in, jannatin bertemu dengan ta. Kita baca contohnya, jannatin tajri, jannatin tajri. Pengucapan tanwin in pada kata jannatin dibaca dengan hukum ikhfa karena bertemu dengan huruf ta. Huruf ta ini termasuk huruf ikhfa yang 15. Baca tanwin in dengan bunyi yang terdengar samar-samar, pertengahan antara bunyi idhar dan idgham, kemudian disertai dengung 2 harokat. Ya. Contoh tanwin an tadi sudah terwakili dengan contoh qawlan. Ya, qawlan ini mewakili contoh tanwin an. Kemudian tanwin in, contoh tanwin in sudah diwakili oleh contoh jannatin. Sekarang kita tampilkan contoh ikhfa yang terjadi pada tanwin un, ya. Baik, ya dalam buku ini ada contoh hukum bacaan ikhfa yang terjadi pada tanwinnya tanwin un. Ya. Di sini kita temukan contoh tanwin un yang nempel pada kata ainun. Tanwin un pada kata ini dibaca dengan hukum ikhfa karena bertemu dengan huruf jim. Jariyatun, ja, ainun, ja. Huruf jim termasuk huruf ikhfa yang 15. Kita coba praktekkan dan kita latih bersama. Ainun jariyah, ainun jariyah. Tanwin un pada kata ainun dibaca dengan hukum ikhfa, dibaca dengan samar-samar, pertengahan mengambang antara bunyi idhar dan idgham. Dibaca idhar tidak, dibaca idgham tidak, ikhfa lah namanya ya. Jadi bunyi pertengahan antara idhar dan idgham itulah yang disebut dengan ikhfa. Kenapa dibaca dengan hukum ikhfa, tidak dibaca idhar, tidak dibaca idgham, dan tidak dibaca iqlab? Karena huruf di depannya, yang ditemui di depannya adalah huruf jim. Huruf jim ini adalah termasuk huruf ikhfa yang 15. Ya. Demikian kaidah atau rumus praktis hukum ikhfa beserta contoh dan praktiknya. Ya, terakhir catatan tentang ikhfa ini adalah ada yang menyebutkan bahwa ikhfa yang terjadi ketika terjadi pertemuan antara nun sukun atau tanwin dengan
huruf yang 15 disebut juga dengan ikhfa haqiqi. Jadi kalau kita mendengar hukum ikhfa atau ikhfa hakiki, maka yang dimaksud adalah kasus bacaan yang terjadi pada nun sukun atau tanwin ketika bertemu huruf ikhfa yang 15 ini. Hurufnya apa saja? Dalam metode Maqdis dikumpulkan dalam kalimat Sinta dan Dodo jajan sosis di Kang Taufik. Sahabat-sahabat Al-Quran, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Irfan Susilo. Sampai jumpa kembali di materi berikutnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.